diselenggarakan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas yang bekerja sama dengan Universitas Sains Malaysia tahun 2011 dan menjadi pemakalah Seminar Internasional Budaya Membentuk Karakter Bangsa tahun 2012 dan pemakalah Seminar Internasional ISOL tahun 2013. Beliau juga pernah menjadi narasumber bedah novel Rinai Kabut Singgalang karya Muhammad Subhan, narasumber bedah kumpulan cerpen Satu Hari Bukan di Hari Minggu karya Yeti AKA, moderator bedah novel Hatinya Tertinggal di Gaza karya Sastri Bakri, dan pemateri Pekan Kritik Sastra tahun 2013 yang digelar HMJ Sastra Indonesia UNAN. Beliau juga telah melahirkan karya yang telah diterbitkan dalam bentuk buku, diantaranya 2 episode Pacar Merah tahun 2005, Kaca 2006, dan Tuhan Pun Berhasil Kutipu tahun 2009, In Memoriam Profesor Dr. Kaidir Anwar tahun 2009, Managaan Banang Basah tahun 2010, dan Musim Manggaro tahun 2019. Artikel yang pernah dimuat di beberapa media seperti Padang Express, Singgalang, dan Haluan. Dan beliau sekarang juga aktif sebagai staf pengajar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas dan anggota Masyarakat Linguistik Indonesia MLI Cabang Universitas Andalas. Mungkin itu saja biodata dari pemateri dan kita langsung saja masuk dalam materi. Terima kasih moderator. Adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih sudah datang dan hadir dalam acara apa hari ini? Pelatihan kepenulisan dan kepemimpinan. Ingin jadi penulis semua? Iya. Oh iya. Ingin. Jadi yang hadir hari ini itu pasti motivasinya hanya 2. Yang pertama ingin menjadi penulis, yang kedua ingin menjadi pemimpin. Karena judulnya pelatihan kepenulisan dan kepemimpinan. Semangat? Sudah sarapan? Oh belum ya, belum, kasihan. Nanti ada snack dari panitia, ya. Ada makanan dari panitia, jadi jangan khawatir, ya. Baik, topik hari ini adalah menulis kreatif. Video psikolog. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Mungkin snack. Apa itu? Video Ya, creative writing, ya, creative writing. Itu bahasa Inggris dari menulis kreatif. Boleh slide-nya lanjut. Jadi ada yang tahu apa itu menulis kreatif? Apa katanya di dalam slide? Apa katanya menulis kreatif adalah? Ya ini dulu ya. Menulis dengan modal apa? Oh, punya semua? Insya Allah punya semua ya. Punya imajinasi. Imajinasi itu daya hayalnya begitu. Kemudian ada intuisi. Intuisi itu adalah perasaan, ya, perasaannya. Jadi seorang penulis itu intuisinya harus terlatih, ya. Jadi yang kreatif itu adalah yang menurut orang biasa itu biasa-biasa saja, tapi bagi seorang penulis kreatif itu adalah luar biasa. Jadi yang kreatif itu berpikirnya tidak biasa, berpikirnya luar biasa. Itu yang penulis kreatif. Itu istilah dari kreatif, ya. Jadi bukan biasa-biasa saja, yang luar biasa. Kemudian apalagi? Inspirasi. Ada inspirasi. Inspirasi itu
itu kalau bahasa populernya ide, ya. Nah, kemudian gagasan. Itu belajar bahasa Indonesia ya. Ide, gagasan. Tapi kalau bahasa kreatifnya ilham. Tahu ilham? Ada. Teman sebelahnya kali ya. Ada yang namanya ilham di sini? Ada. Jadi seorang penulis kreatif itu hari-harinya adalah mencari ilham. Jadi penulis kreatif jalan mau kemana? Cari ilham. Oh, tadi ada ilham di rumah saya misalnya. Ya, itu yang penulis kreatif yang dicari ilham selalu. Jadi yang namanya ilham hati-hati ya dicari. Kemudian berikutnya apa? Ada daya kritisi. Kritisi apa artinya? Kejelian dan kepedulian. Jadi seorang penulis kreatif itu harus jeli, ya, jelimet, jeli. Kemudian apa lagi? Harus peduli, ya. Kalau tidak ada rasa pedulinya, bakal tidak bisa jadi penulis kreatif. Karena apa? Bagi penulis kreatif, hal-hal kecil yang dilupakan orang itu adalah jadi sumber ilham tadi, ya. Yang bisa jadi sampah. Ada sampah di dalam kelas, ya. Satu kertas melayang-layang di depan kelas, dan siswa-siswa bolak-balik di antara kertas yang melayang, tapi tidak satu pun yang menyentuh kertas itu, mengambilnya atau membuangnya ke tong sampah. Kalau seperti itu apa? Tidak ada rasa peduli. Tuh. Penulis kreatif itu bukan hanya hatinya yang terlatih ya, intuisinya, daya imajinasinya, tapi juga rasa pedulinya. Penulis kreatif itu harus mempunyai rasa peduli. Apa saja yang tidak benar, apa saja yang aneh dalam kehidupan ini, bagi penulis kreatif itu adalah sumber ilham, inspirasinya, ya. Jadi pertanyaan bagi hatinya, ini mengapa seperti ini? Oh, ini tidak benar. Mengapa sampah tidak ada satupun siswa yang mengambil? Itu bisa jadi puisi bagi penulis kreatif. Sampah-sampah yang melayang di depan kelas. Oh, seperti itu. Judul puisi. Kalau judul cerpen, apa kira-kira kalau dijadikan cerpen sampah yang melayang di depan kelas? Ada yang bisa buat judul cerpen dengan sampah yang melayang tadi? Apa kira-kira ada? Kalau tadi puisi, kertas yang melayang sendirian di depan kelas, sendirian, kesepian ya. Dan bisa ke depan? Bisa pakai ini aja. Jadi ada kalau misalnya kertas itu melayang, dari cerpen kira-kira judulnya apa? Kertas terbang. Mencari kertas di depan kelas. Apa? Itu seperti lirik lagu ya. Kau anggap apa aku? Jadi sampahnya menjerit ya? Ya, sampahnya sebagai apa? Sebagai pencerita untuk dirinya sendiri. Oh, bagus sekali. Itu kreatif. Tepuk tangan. Dari mana? Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Sulawesi. Saya berasal dari Iman 1 Padang. Sekarang saya kelas 11 di PK 2. Oh ya, terima kasih. Bagus sekali. Hobi menulis? Enggak. Apa hobinya? Apa? Masih mencari. Oh, masih mencari. Masih menemukan jati diri ya, dalam pencarian ya. Oke. Hobi dalam pencarian masih ya. Kita bisa jadi jadi penulis kreatif itu bukan menghentikan cita-cita yang lain ya. Misalnya kalau Anda cita-citanya jadi dokter, bisa tetap nulis. Anda tahu Taufik Ismail tahu? Siapa? Penyair nasional dari Sumatera Barat. Ya, penulis puisi ya, Taufik
Pak Ismail. Puisinya sudah banyak jadi lagu Sajadah Panjang tahu? Itu yang nulis adalah Bapak Taufik Ismail. Tapi tahu tidak backgroundnya atau latar belakang Bapak Taufik Ismail itu apa? tinggi. Latar belakang pendidikannya ada yang tahu? Beliau itu dokter hewan. Jadi ada nggak yang menghentikan Bapak Taufik Ismail menjadi penulis puisi? Tidak. Nah, malah beliau punya rumah puisi di Padang Panjang. Ada yang tahu? Di Angge Padang Panjang, di situ ada rumah puisi itu yang mendirikan Bapak Taufik Ismail. Jadi penulis kreatif itu tidak menghentikan orang bercita-cita yang lainnya, jadi punya pekerjaan atau profesi lain bisa, tapi tetap jadi penulis kreatif. Ini contohnya saya bisa panggil ibu atau kakak. Kalau sudah tua boleh dipanggil ibu. Kalau masih terlihat muda boleh dipanggil kakak. Jadi profesinya ya saya itu bukan hanya penulis kreatif tapi juga pengajar atau dosen ya, mengajari mahasiswa sehari-hari. Tapi hobi apa? Hobi menulis kreatif, menulis cerpen, naskah drama, apalagi puisi. Apakah berhenti hobinya karena menjadi dosen? Tidak. Hobi adalah kesenangan, ya, kesenangan yang tidak mengganggu, yang bisa dilanjutkan. Jadi apalagi Sumatera Barat sangat terkenal dengan apa? Orang-orang hebatnya. Oh, mantap sekali ya. Sumatera Barat sangat terkenal dengan cendekiawan, para penulis, sastrawan, ya. Industri otak di Indonesia itu ada di Sumatera Barat. Para pendiri bangsa ini berasal dari Sumatera Barat. Jadi Anda harus semua, adik-adik semua itu harus ingat ya. Ingat itu bahwa harus melanjutkan apa yang sudah dirintis para pendahulu dengan kreatif, berkarya, menulis dan sebagainya. Oke, boleh kita lanjut. Ada lagi berikutnya. Apalagi modalnya menulis kreatif? Oh, ada tunggu. Di bawah, paling bawah ada bahasa Indonesia. Oh, yang harus dilatih satu lagi itu paling penting itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia harus benar. Ya, logika berpikirnya harus benar. Meskipun punya imajinasi yang bagus, ide yang brilian, intuisi yang sangat kuat, tapi kalau tidak punya skill atau keterampilan berbahasa yang bagus, tidak bisa menyampaikan. Tidak paham orang-orang apa yang adik-adik maksudkan, tidak paham orang-orang. Jadi bahasa Indonesia itu kunci dari menulis kreatif. Menulis kreatif itu kuncinya adalah bahasa Indonesia-nya harus benar. Bagus. Bahasa Indonesia harus benar dulu dalam menulis ya. Oke, baik, boleh lanjut. Kakak. Ini fungsi menulis kreatif. Apa fungsinya? Boleh baca? Buat galau. Hari ini banyak yang galau tidak? Hah? Tidak. Oh, alhamdulillah tidak galau. Karena akan ikut pelatihan menulis sayang dia jadi tidak galau ya. Senang-senang. Oke, baik. Jadi salah satu fungsi menulis kreatif itu adalah mengobati galau. Yang banyak patah hati, jatuh cinta, boleh ditulis. Kalimatnya adalah ya, biasanya kalau patah hati jadi sejangga semua, bisa jadi penyair semua. Ya, jadi banyak mesti keluar. Jadi terluka itu obat juga ternyata ya. Bisa nulis puisi. Kemudian yang kedua, fungsi menulis kreatif itu adalah mengembangkan kecerdasan berbahasa. Orang yang kreatif itu pasti cerdas berbahasanya. Kenapa? Karena menulis atau menggunakan bahasa bukan bahasa yang biasa-biasa saja. Ya. Karena apa? Bahasa yang kreatif itu bahasanya pasti berbeda dengan bahasa karya ilmiah. Kalau karya ilmiah bahasanya apa? Baku, datar, tidak emosional. Karya ilmiah itu tidak boleh ya emosional. Jangan sampai karya ilmiah itu membuat hati orang tersentuh dan menitikkan air mata.
itu masalah karya ilmiahnya. Tapi kalau kalian kreatif seperti cerpen, novel, puisi itu kalau sukses itu yang sukses yang adalah yang bagaimana? Yang menyentuh perasaan pembaca, hati pembacanya, pikiran pembacanya jadi ingat terus ya apa yang sudah dibaca sampai umur sekarang. Siapa yang akan menjawab bacaan kreatif sampai umur sekarang? Berapa umurnya sekarang? Kelas berapa sekarang? Apa yang sudah dibaca? Karya kreatif itu seperti cerpen, novel, puisi, atau film-film begitu. Itu dari karya kreatif. Film-film itu banyak dari novel yang diangkat jadi divisualkan, audio visual. Jadilah namanya film. Apa yang selama ini sudah dibaca atau siapa yang bisa jawab? Ayo. Apa yang paling menyentuh perasaannya? Karya kreatif yang selama ini sudah gantian ya di sini. Ayo. Ya boleh. Yang kita baca kayak novel Negeri Lima Menara. Ceritanya tuh dia ada kisah persahabatan antara 5 orang. Persahabatannya itu yang sudah saya baca yaitu berupa novel. Judulnya Negeri Lima Menara. Yang saya dapat dari novel itu yaitu saya jadi terinspirasi dari kisah tokoh-tokohnya. Karena dia kayak belajar dengan usaha yang keras untuk mencapai cita-citanya walaupun itu tuh tidak sesuai dengan keinginannya. Perkenalkan, nama saya Mutiara dari SMA 1 Baris. Oke, tepuk tangan. Mutiara. Iya, Mutiara. Semoga nanti bersinar-sinar karyanya seperti Mutiara. Amin ya. Dan tadi semua tuan rumah. Aman ya. Tuan rumah tadi ya yang bicara. Oke, jadi ya itu Negeri Lima Menara sangat menyentuh hati. Ya. Berapa sahabat itu? 5 sahabat membuat menara masing-masing ya di dalam Negeri Lima Menara. Ketika bercerita saya nanti akan ke menara Paris misalnya, apalagi yang ditanda-tandainya dari pesantrennya mereka membangun mimpi untuk pergi menuju menara-menara yang diimpikan nanti. Itu karya yang sangat inspiratif. Siapa lagi yang sudah baca? Bisa ya? Boleh, apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Nugul Fitria dari SMA 1 dari SMA Negeri 1 Bekasi. Banyak karya sastra yang sudah saya baca seperti novel, puisi, dan sebagainya, apalagi film-filmnya. Dan salah satu novel yang paling menyentuh hati saya yaitu novel karya Sehari Ramadhani, yaitu Istiadat Hati Romansa Kasih Ramadan. Karena itu mengisahkan romans itu, novelnya itu bukan cuma mengisahkan romans, cuman lebih banyak kayak perjuangan gitu. Selain itu dia juga menceritakan tentang perjuangannya untuk menjadi seorang penulis, tentang dikisahkan juga ada kayak mereka tuh buat persahabatan Hamka, yaitu Hani, Imam, dan Hamka. Endingnya tuh mereka tuh tidak bisa bersatu karena mereka tuh kan kalau di Minang kan satu itu tidak boleh. Jadi karena pernikahan itu mereka ditentang oleh adat, jadi mereka tidak bersatu. Jadi itu ini apa namanya kasih tak sampai. Seperti apa kasih tak sampai itu Siti Nurbaya dan Samsul Bari. Jadi novel anak muda sekarang ya nulisnya. Itu namanya Tindit atau sejenisnya. Novel bukan novel seperti novel Tenggelam Kapal Sandarin, bukan? Ya. Ada juga itu yang apa namanya? Itu apanya datang ya sebentar kita barangkali boleh melirik ke situ tapi tidak tahu itu alumni Anda datang alumni adik
DPRD provinsi. Ya, yang sukses menjadi ya jadi karyawan. Oke, baik. Bisa lanjut lagi? Oke, lanjut lagi ya penulisannya. Halo, kita ke sini. Berikut yang ketiga, apa lagi fungsi penulis kreatif? Meluangkan ide-ide kreatif, unik dan menarik. Jadi yang ide unik itu boleh ditulis dalam bentuk karya kreatif. Ya, berikut apa lagi? Iya, biasanya orang yang pandai menulis kreatif itu biasanya terampil dalam berbahasa. Pintar berbahasanya, menyenangkan kalau dengarnya berbicara. Kalau menulis hatinya sejuk, yang membaca sejuk hatinya. Tuh orang-orang menulis kreatif. Hamka pernah baca novelnya? Itu semua sangat menyentuh hati. Dan dalam novel Pandora itu sampai nangis-nangis. Ada yang baca nontonnya pun nangis-nangis. Setelah jadi film pun membuat membacanya mau nangis. Apalagi yang karya yang membuat orang-orang Laskar Pelangi. Laskar Pelangi bagaimana pengalamannya ketika membaca Laskar Pelangi? Ya. Rasanya selagi kita mempunyai kemampuan atau mimpi, kita masih bisa mewujudkan dimanapun kita berada tanpa melatar belakangi dari mana asal kita. Contohnya semangat mereka dalam menuntut ilmu untuk menggapai apa yang mereka impikan dan cita-citakan walaupun dengan keterbatasan wilayah atau tempat, tetapi mereka tetap mempunyai semangat untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Ya. Alvis dari Man 1 Padang Pariaman dari sini ya. Tadi ya luar biasa. Iya ya sudah tangan jalan. Pembukaan dulu. Oke, sebelum bagaimana Bapak? Bagaimana? Aku tolong kabari ya, nanti terganggu konsentrasi. Kita kembali udah mati. Balik ke sini. Balik ke sini berikutnya yang terakhir apa? Menulis kreatif itu maksudnya ya. Jadi menulis kreatif itu melatih otak kanannya. Kalau otak kiri apa otak kiri? Matematik dan angka-angka. Ya. Kalau otak kanan itu apa? Bahasa, kreativitas, seni. Begitu. Yang diasah adalah otak kanan. Oke, baik, lanjut. Ini topik selanjutnya bagaimana menulis yang kreatif. Itu ya, tulislah segala hal yang dekat dengan keseharianmu. Apa yang dekat? Tentang sahabat. Tentang apa lagi? Pelajaran, tentang guru, tentang sekolah, keluarga, pergaulan. Jadi kalau menulis itu tidak usah nulisnya tentang Presiden Jokowi dulu. Ya, itu pasti pusing. Kenapa? Presiden Jokowi dekat dengan keseharian. Ya, kan? Jadi tulis itu yang dekat, yang mana sahabat. Siapa sahabat paling berkesan? Ada temannya misalnya selalu ada saat suka dan duka, itu boleh temannya dijadikan inspirasi. Apakah itu puisi, cerpen, ya, dan lain-lain. Kemudian ada tentang pelajaran, misalnya pelajaran matematik, itu bisa dicerpen juga. Kan? Mengapa pelajaran matematik ini saya tidak bisa selalu misalnya? Tambahnya sama dengan berapa? 20 misalnya, itu membuat saya pusing dan menghabiskan halaman bukunya banyak, rumus-rumusnya tidak paham, itu bisa dibuat cerpen.
juga begitu ya. Bisa jadi cerpennya yang bagus, atau pelajaran bahasa Indonesia yang kurang kecenderungan pada bahasa Indonesia itu selalu pusing dengan bahasa Indonesia. Kalau akan ujian bahasa Indonesia selalu mendekat teman yang pintar bahasa Indonesia. Aku duduk di belakang kamu ya. Untuk apa? Untuk nyontek. Untuk cubit-cubit kamu. Tadi apa ya jawabannya? Nomor sekian apa yang kode-kode begitu. Tertawa. Ada pengalaman begitu? Ada ya. Zamannya ketika kakak kuliah dulu sekolah, bukan dia sekolah ya. Itu ada teman yang pintar matematik. Kalau ujian bahasa Indonesia dia selalu duduk begitu di belakang dan bicara. Besok ujian bahasa Indonesia aku duduk di belakang kamu gitu. Buat apa duduk di belakangku? Ya pokoknya kasihlah trik sedikit gitu ya. Itu tidak boleh KKN. Nyontek bagian dari KKN, jadi tidak boleh. Itu hanya bercandaan, bisa jadi cerpen saja. Cukup jadi cerpen saja. Oke, berikut tentang guru misalnya ya. Guru itu pasti semua guru menjadi inspirasi ya bagi adik-adik semua. Ada yang sangat menyentuh, ada yang seperti orang tua, ada yang selalu mengingatkan untuk banyak hal dan sebagainya. Berikut tentang sekolah, tentang keluarga, tentang pergaulan dan lain-lain ya. Pergaulan itu teman-teman ini bisa jadi inspirasi semua. Bagi yang nulis pemula artinya yang baru-baru menulis, yang dekat-dekat dengan kehidupan itu dulu inspirasi. Ya, ini yang dekat dengan keseharian. Yang jauh-jauh jangan dulu. Nanti kalau sudah profesional menulis, biasanya boleh topik-topik penulisan itu orang lain, bukan lagi tentang diri sendiri. Ya, seperti kakak sekarang itu ya, tidak lagi menulis tentang diri sendiri, tapi tentang orang lain. Inspirasi cerpennya, puisi dan novelnya itu bisa orang lain ya. Bisa teman yang tiba-tiba ketemu di bandara lalu cerita, aku di bangku begini. Kalau penulis kreatif itu langsung direkam, pulangnya langsung nulis. Ini tatonya bisa diganti ya, namanya bisa misalnya Arania namanya, atau namanya nama-nama orang sekarang ada Keisa, Rizal misalnya. Padahal itu cerita teman yang tadi bertemu di bandara, ada cerita tetangga, ada cerita apa lagi itu, cerita tukang jahit langganan, ada cerita orang bertemu di pasar. Yang laki-laki itu bisa jadi cerita teman yang bertemu di bengkel motor, semua bisa ditulis. Kalau sudah profesional. Kalau belum masih penulis pemula, itu tulisnya apa yang ada dulu di dekat diri sendiri itu. Tulis dulu. Curhat dulu boleh juga, ya. Tulis puisi tentang diri, hati yang galau pun tidak salah. Nanti lama-lama sudah terlatih, penulis itu akan keluar dari dirinya dan menjadikan orang lain sumber inspirasi tulisan. Andrea Hinata itu ya, novelnya Laskar Pelangi itu yang cerminan dari diri Andrea Hinata. Tapi novel-novel berikutnya itu ceritanya tentang orang lain. Ada judulnya Maria Makarpov. Tahu? Satu tetralogi Andrea Hinata itu yang pertama Laskar Pelangi, kedua Sang Pemimpi, tiga Edensor, empat Maria Makarpov. Edensor, Maria Makarpov itu cerita tentang orang lain sudah, bukan lagi tentang dirinya. Sang Pemimpi pun juga bukan tentang dirinya lagi, tapi orang lain begitu. Penulis, ya? Oke, boleh ke bawah lanjut. Kakak, trik penulis kreatif itu tadi. Triknya pertama, tulis apa saja yang dirasakan. Nah, kemudian biarkan tulisan mengalir seperti air. Nah, tulis saja ya. Jangan pikirkan dulu salah dan benar. Jika berniat mempublikasikan tulisan, baru tulisannya diedit lagi. Kemudian agar tulisan diterbitkan, harus kenal dengan media massa. Supaya tulisannya terbit di media itu harus kenal. Misalnya, blogger itu ya tulisan artikel yang dimuat oleh penulis sendiri, itu yang blogger. Maksudnya media massa itu misalnya majalah apa yang dibaca anak muda sekarang.
Hah? Webtoon, webpad. Webtoon itu komik kan? Webpad apa? Cerpen novel. Kenali tulisannya seperti apa? Kalau tulisannya jenisnya remaja, seperti apa namanya novel Boy Chandra, tahu Boy Chandra? Firsa Besari tahu? Oh, itu anak muda banget, gitu ya. Kenali tulisannya. Kalau menulis sama dengan orang itu kirimlah ke tempat yang sering, misalnya Gramedia menerbitkan karya yang menerbitkan seperti karya Boy Chandra, Firsa Besari, boleh kirim ke penerbit Gramedia atau ke koran-koran juga bisa, koran Haluan, Singgalan. Yang paling apa tuh ada Saintia ID ini membuat cerpen juga. Adik-adik yang penulis pemula, puisinya bisa dikirim ke sini, cerpennya juga. Nanti tanya emailnya kepada Kak Saintia nanti. Jadi pemateri berikut. Kirim tulisan ke sini. Artikel tentang tips belajar yang menyenangkan, tips memecahkan rumus matematika yang sulit, tips berprestasi belajar olahraga, itu semua bisa kirim ke Saintia juga. Coba sudah? Tips menulis karya kreatif yang menarik. Tadi itu tips menulis kreatifnya. Kalau ini bagaimana yang menarik? Pertama itu mulai dengan kalimat pembuka yang dahsyat. Contoh yang dahsyat itu bagaimana? Kalau tentang kemiskinan. Ya, misalnya topik tentang kemiskinan. Kemiskinan itu menyedihkan, itu biasa ya. Sudah tahu kalau miskin itu sedih? Sudah? Sudah pasti. Jangan jadi orang miskin. Bagaimana supaya tidak miskin? Belajar yang rajin. Kenapa? Ilmu pengetahuan itu membuat Anda kaya hati, kaya ilmu, dan kaya uang. Iya. Kekayaan itu berbanding lurus dengan pendidikan atau paralel. Kalau Anda belajar paralel, fisika kan ada paralel begitu. Dalam pendidikan ya dan kekayaan itu juga paralel. Ya, percaya? Tidak percaya? Silahkan uji sendiri. Ya. Kemudian yang dahsyatnya apa? Kemiskinan adalah keindahan yang mematangkan diri manusia. Coba ada yang lihat miskin itu indah? Tidak. Tapi kalau orang kreatif lihat miskin itu indah. Jadi begitu ya. Orang kreatif itu lihat miskin itu indah. Tuh Andre Hirata ya, dengan segala kemiskinannya di dalam novel Laskar Pelangi sekarang kaya raya kan? Jadi penulis novelnya diterjemahkan banyak bahasa, novelnya jadi film, kaya raya Andre Hirata. Itu miskin kan dulu susah sekali hidupnya di sekolah Muhammadiyah Gantong gitu ya. Tuh miskin tuh keindahan yang mematangkan manusia. Berikut tentang ibuku baik, itu biasa saja. Tapi ibuku perempuan desa yang lugu tapi memiliki energi cinta tak tertakar. Bagaimana? Itu luar biasa. Ya, kalau ibunya bukan perempuan desa, ganti saja. Ibu perempuan kota. Ya, tapi memiliki energi cinta tak tertakar. Itu yang dahsyat. Tentang lelaki nih. Lelaki idaman. Ya, lelaki idaman. Lelaki impianku baik dan pengertian. Biasa ya. Semua perempuan mengharapkan laki-laki yang bagaimana? Baik, pengertian pasti. Tapi coba lihat bawahnya. Lelaki impianku adalah lelaki apa bacaannya tuh? Lelaki keras berhati lembut. Itu bagaimana? Keras tapi berhati lembut. Oh, itu luar biasa. Atau perempuan itu luar biasa. Laki-laki, catat itu ya. Lelaki keras berhati lembut. Oke. Lanjut. Kalimat efektif berikut ya, yang kedua tipsnya. Lanjutkan yang kalimat efektif yang logis menggunakan ejaan yang benar. Jadi meskipun karya itu karya kreatif, tetap saja harus pakai kalimat yang efektif. Jangan bertele-tele ya. Maksudnya pokoknya paragraf 1, 2 itu diulang ya, berputar-putar di situ. Kalau tidak ada unsur keindahannya, mengulang-ulangi kalimat yang sama di dalam cerpen, novel, puisi itu tidaklah mendatangkan kebaikan dan
tidak membuat karya kreatif jadi menarik. Ya, contohnya tuh, nenek saya sangat cantik sekali. Iya, sudah sangat lama sekali. Itu tidak efektif. Karena apa? Sangat dan sekali itu maknanya sama. Tuh, nenek sangat cantik benar-benar. Ke bawahnya, kambing saya makan pizza. Logis? Kambing makan apa? Rumput. Tuh. Berikut, Sarah mendownload lagu. Nah, tuh, mendownload. Salah ya. Tapi kalau sebenarnya ada bahasa Indonesianya, jangan gunakan bahasa Inggris. Tapi dulu-dulu kata download itu belum di bahasa Indonesia kan. Kalau sekarang sudah. Download apa bahasa Indonesianya? Unduh. Kalau upload? Unggah. Kalau ini batal apa bahasa cancel. Iya. Apa banyak apalagi sekarang zamannya zaman YouTube. Zaman virtual ya, ada YouTube, anak-anak muda sekarang Instagram, Instastory. Punya Instagram semua? Jangan lupa follow Instagramnya Saintia. Mana dia kakak? Di bawah. Dia Saintia yang sponsori ada Instagram. Nah, boleh juga follow. Kalau Instagramnya kakak juga boleh. Namanya siapa tadi? Elidavia, boleh. Walaupun itu Instagram kakak kunci, private akun. Tapi boleh di follow, nanti dicek-cek. Oh ini SMA, diterima nanti. Ya, follow ya. Oke, berikut apa lagi? Tips berikutnya atau trik ya menulis kreatif. Temukan penulis idolamu dan coba ikuti gaya penulisannya. Penulis idola. Tuh, satu, Andrea Hirata. Gayanya menulis. Dia pasti, Andrea Hirata beliau itu menggunakan topik-topik pendidikan pasti. Tapi pendidikannya itu dibicarakan dengan gaya yang satir. Ada yang tahu apa satir? Tidak, itu ada dalam gaya bahasa. Sudah belajar belum gaya bahasa? Gaya bahasa dalam bahasa Indonesia? Belum. Salah satunya itu satir. Satir itu artinya menertawakan diri sendiri. Nah, gaya bahasa satir adalah gaya bahasa yang menertawakan diri sendiri. Jadi Andrea Hirata itu menulis Laskar Pelangi itu sambil mengejek-ngejek ya, mengejek-ngejek. Oh iya, ini tuh jalannya terpingkal-pingkal, Harun itu, jalannya karena Harun itu pincang kalau di dalam Laskar Pelangi. Jadi jalannya itu jadi candaan begitu ya oleh Andrea Hirata. Ada yang tertawa membaca novel Laskar Pelangi itu? Hah? Bagaimana? Sudah dibaca? Filmnya saja ditonton. Novelnya belum? Oh. Adik-adik kalau ingin menulis kreatif itu harus banyak baca novel, banyak baca puisi. Kalau ingin ditulis itu puisi harus banyak bacaan puisinya. Kalau yang ditulis novel harus banyak bacaan novelnya. Membaca novel itu membuat bersedih, terpingkal-pingkal, tertawa sendiri, tersenyum-senyum sendiri. Ya seperti baca WhatsApp. Apa yang dibaca hari-hari sekarang? Kesehariannya apa yang dibaca? Novel. Oh, WhatsApp. Ya, WA ya. WA itu WhatsApp. Bagaimana ada yang lucu di WhatsApp? Mana? Tidak. Oh. Kalau novel ada yang lucu di novel? Ada. Senyum-senyum sendiri nggak? Sering sekali. Tuh. Kebahagiaan mana lagi yang kau dustakan? Bisa terpingkal-pingkal sendiri, senyum-senyum sendiri, ya? Saat baca novel. Tuh, Anda rasa begitu satir. Tuh, membuat kita bacanya itu tersenyum-senyum sendiri. Katanya Andrea Hirata dalam Cinta di Dalam Gelas itu novelnya ya, yang nomor 3 terakhir itu Cinta di Dalam Gelas. Katanya manusia itu hidupnya seperti cinta di dalam gelas kopi. Nah, seperti kehidupan manusia itu seperti rasa kopi. Ada yang pahit, itu hidupnya pahit sekali. Kalau kopinya manis, itu hidupnya bahagia. Kalau kopinya datar-datar saja, itu hidupnya juga datar-datar saja. Flat tahu ya? Flat datar. Jadi rasa kopi itu adalah cermin dari kehidupan. Nah, itu lucu sekali ya. Berikut ada Gustav F. Sakai, ada yang tahu? Iya, Gustav F. Sakai itu sastrawan asal dari Sumatera Barat ya. Sastrawan sekarang ini, kekinian. Ya, masih hidup orangnya, masih sehat. Tinggal di Payakumbuh. Beliau ini banyak menulis novel ya. Gustav F. Sakai.
Lalu Wisnan Hadi tahu? Itu almarhum sudah meninggal, itu penulis naskah drama. Sangat banyak naskah dramanya, ya. Ada yang pernah main kelas naskah drama di sini? Main teater? Ada ya. Tuh misalnya ada Habibur Rahman Al-Shirazi, tahu? Apa yang ditulis? Novel apa yang ditulis? Ayat Cinta, apa lagi? Oh, Negeri Lima Menara, Habibur Rahman. Siapa penulis novel Negeri Lima Menara? Siapa yang tahu? Penulis novel Negeri Lima Menara, siapa yang bisa jawab? Penulis novel Negeri Lima Menara, siapa yang nulis? Tidak ada satupun yang tahu penulisnya. Tadi yang menceritakan siapa? Lupa juga. Walah. Iya, ditulis oleh Al-Fuadi, Ahmad Fuadi. Halo, kenapa tidak dijawab tadi yang di belakang? Tahu ya? Diam saja. Padahal itu berhadiah loh. Kan ya, pertanyaan kakak yang barusan terakhir itu ada hadiahnya. Oke, tidak apa-apa. Lanjut, Hilman Lupus Hariwijaya, itu zaman dulu yang banyak ditulis Lupus itu lucu-lucu, komedi seperti apa stand up komedi sekarang. Suka menonton stand up komedi? Oh, suka. Siapa paling lucu? Siapa? Dodit. Dodit Mulyanto. Siapa lagi? Oke. Macam-macam ya. Nah, kalau dulu ada novel yang ditulis oleh Hilman Hariwijaya, judulnya Lupus, itu banyak sekuel Lupus seperti Wiro Sableng, banyak episode. Lalu ada Agatha Christie, itu penulis novel detektif luar negeri. Ya. Kemudian ada Raditya Dika tuh yang stand up komedi Raditya Dika. Novelnya juga ada. Banyak ya novelnya. Kemudian ada Boy Chandra nih. Boy Chandra tahu kan tadi? Siapa yang fans Boy Chandra? Ngefans dengan Boy Chandra siapa? Yang banyak baca novelnya? Soalnya kalau ngefans kakak bisa sampaikan salamnya. Sering ketemu. Oke. Firsa Besari ya, remaja dan dewasa. Oke, lanjut. Nih. Ini sedikit pengetahuan. Ilmu pengetahuan bahwa jenis karya tulis itu ada terbagi jadi dua. Pertama itu karya fiksi, itu tulisan kreatif yang karya fiksi itu. Contohnya puisi, novel, cerita anak, naskah drama, cerpen, cerbung, roman. Kemudian ada non fiksi. Non fiksi itu ada makalah jurnal. Kemudian semi ilmiah itu ada artikel, opini, catatan perjalanan, dan biografi. Oke. Ya, topiknya sekian dan terima kasih. Sekarang ada waktu kita untuk diskusi? 10 menit. Oke. Kita punya waktu 10 menit. Boleh untuk pertama 3 orang penanya atau bicara. Ya, 3 orang. 1. Ya. Ada lagi? 2. 3. Ya. Oh. Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Anissa Salim dari MAN 1 Padang Pariaman. Saya ingin bertanya gimana cara mengatasi writer blocks atau idenya mentok. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Hafiz dari MAN 1 Padang Pariaman kelas 10 IPK 1. Ingin bertanya kepada kakak, bagaimana caranya ketika kita ketika kita menulis novel sudah setengah yang kita tulis, tapi untuk lupa alur atau jalan cerita sehingga menimbulkan ketidaknyambungan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ide mentok, novel yang tidak selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Taufikur Rahman, berasal dari IMAN 1 Padang Pariaman. Yang akan saya tanyakan adalah, jika kita menulis, itu tuh cara menentukan tema dan judulnya itu gimana caranya, Bu? Itu dia. Teknik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sari Imanda dari SMA Negeri 1 Nasabati. Saya ingin bertanya kepada kakak, kan misalnya kita sedang membuat novel. Nah, kita tuh sudah terpikir pembukaannya atau kayak pemulaannya, prolognya. Tetapi ketika di tengah-tengahnya itu kita kayak ingin merubah alurnya, dan itu membuat kita tidak nyambung untuk dari awal prolognya. Kan itu membuat pembaca jadi bingung. Nah, sedangkan kita ingin merubahnya dan itu telah terlanjur kita publiskan ke Wattpad. Nah, bagaimana caranya jika kita ingin merubahnya tetapi tidak menimbulkan kesalahan atau ketidaknyamanan terhadap pembaca? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah buat webpage pada ya, sudah menulis. Oh, hebat. Pertama tadi dari siapa namanya? Ya, tentang pertanyaannya ide yang mentok begitu ya. Idenya mentok, bagaimana mengatasinya ide yang mentok itu. Revi ya, Revi pergi jalan-jalan dulu, cari ide. Ilham yang mentok itu tidak bisa dipaksakan. Pengalamannya Kak pernah menulis itu 2003, mulai menulis cerpen, lalu cerpennya selesai 2006. Cerpennya selesai 2006, ada 3 tahun. 3 tahun cerpen itu diam saja karena idenya mentok. Ya, 3 tahun dia sembunyi di dalam laptop. Jadi semua tulisan yang sudah adik-adik tulis, simpan, jangan dihapus. Simpan dulu, walaupun hanya 1 paragraf, 1 halaman, simpan dulu. Itu judulnya waktu itu Hujan di Januari. Hujan di Januari itu kisahnya tentang ini, HIV/AIDS, ya, orang-orang yang kena HIV/AIDS. Terinspirasi, mereka kan susah sekali untuk diterima masyarakat begitu ya, penyakit tidak bagus kan. HIV/AIDS itu muncul idenya, ada pelatihan HIV/AIDS waktu itu tentang remaja coba hidup yang sehat begitu. 2003, tapi kemudian cerpen itu selesai 2006. Lama 3 tahun. Jadi ketika mentok itu pergi dulu, pergi jalan, pergi banyak bacaan, pergi diskusi, apapun tentang ide, topik-topiknya sesuaikan dengan topik, carilah ide-ide yang mendukung novel yang sudah ditulis tadi, yang ide mentok tadi. Jadi sudah dapat idenya atau tidak sama sekali? Belum? Sudah ya, oke, baik. Selanjutnya, iya. Tadi alur ya, alur yang tidak patuh. Alur sudah dibuat inginnya begini akhirnya, tapi faktanya kemudian hasilnya tidak seperti itu. Juga alur itu berhenti dulu sesaat untuk memikirkan alur dan harus patuh kepada alur. Ya, kenapa? Kalau enggak hasil ceritanya nanti juga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Penulis itu sutradara dari novelnya begitu, yang menentukan hidup mati tokoh-tokohnya. Yang membuat tokohnya sedih atau gembira adalah penulis. Ya, di dalam novel, di dalam karya kreatif, penulis itu adalah Tuhannya begitu. Yang membuat takdir untuk para tokoh-tokoh begitu ya. Tapi hanya di dalam novel ya. Di dunia ini, panah ini, siapa Tuhan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Oke. Berikut tadi apa menentukan judul dan tema. Tema judul itu kalau ini sarannya tulis
tulis saja dulu apa yang terasa. Biasanya kakak kalau nulis judul itu paling akhir, bukan pertama. Jarang yang judulnya itu di pertama. Sering itu paling akhir, selesai dulu, tapi sudah tahu temanya. Judul boleh paling akhir, tapi tema sudah tahu. Ini saya yang saya ceritakan adalah tentang hidupnya sangat susah, tapi anaknya cita-citanya tinggi, ingin sekolah begitu. Begitu ya. Kemudian ini di Wattpad itu. Oh, itu pintar-pintarnya yang nulis ya, karena sudah nulis di Wattpad juga gitu. Bagaimana supaya senang pembacanya, tapi jangan terkesan itu diubah alurnya. Supaya Tidak terlihat banget. Hentikan dulu dan pikirkan baik-baik. Kalau seperti ini aku mengubahnya ketahuan tidak oleh pembaca. Kalau rasanya ketahuan, ya tidak apa-apa juga, dengan jujur katakan sebagai penulis, oh saya alurnya tidak bisa seperti ini, saya ingin mengubahnya. Kalau ada komen dari pembaca, ya. Jadi penulis juga harus terima kritik, saran dan apa-apa dari pembaca juga dengan lapang hati. Biasanya penulis terkenalnya karena hatinya lapang menerima kritikan, masukan dan saran. Saya misalnya Dilan 190, kenapa mereka putus akhirnya, kan penulis di komplain habis-habisannya. Tahu kan novel Dilan, kan mereka tidak bersatu, kan putus. Sementara penonton inginnya mereka bersatu. Tapi itu terserah penulis begitu. Dan penulis Dilan dengan jujur mengatakan, ya ceritanya hanya sampai di situ. Dilan dan Milea itu tidak hidup bersama. Mereka punya pasangan yang berbeda di masa depan. Dengan jujur katakan begitu. Kalau ketahuan gitu ya. Mungkin bapaknya sudah datang dan kita akan membukaan, tapi sebelum itu kakak akan berikan 3 orang luar biasa hari ini. Kumpulan cerpen ya, judulnya Buku Bermula yang ditulis sendiri. 3 orang terpilih itu adalah yang pertama tuh, siapa namanya? Alvis yang 2 kali bertanya, 2 kali ya. Siapa yang tadi 2 kali bertanya? Sudah satu berkata, satu lagi 2 kali ya. Silahkan ke depan. Dan kemudian tadi di sini ya. Silakan, ini SMA-nya sama ya. Silakan ke depan juga. Ini. Dan di belakang itu SMA-nya beda kan dengan SMA sini? Silakan ke depan. Ya. Untuk menerima buku ini dan minta tolong deh ambil fotonya ya. Siapa namanya di sini, ke sini? Ini SMA berbeda semua. Man berbeda semua. Yang man berapa? Man 1 Padang Pariaman, namanya Messi LP. Silakan, ini semoga bermanfaat bukunya. Dari SMA Buku Bandama ya. Sukses. Kemudian yang kedua, SMA Negeri Sapinan Samarinda juga ya. Silakan, semoga bukunya bermanfaat, dibaca dan menginspirasi. Untuk karya kreatif ya. Berikut siapa namanya? Riza Nurul Fitria dari SMA 1 Luwalung ya. Nih. Oke, terima kasih ya. Baik, karena akan pembukaan acara pagi ini diselesaikan. Kalau ada masih ada pertanyaan, boleh follow Instagramnya tadi ya. Facebooknya kakak juga ada, namanya saja Eli Delvia, Facebooknya. Boleh tanya-tanya di Instagram atau Facebook. Kalau ada lagi pertanyaan-pertanyaan, setelah ini akan ada pembukaan. Follow Instagram Saintia juga yang hari ini mensponsori acara kita. Sponsornya ya. Pelaksana ya, sponsornya Bapak alumni anggota DPRD yang hari ini akan ada pembukaan ini ya, perkenalan di sini, bukan? Bapak Firdaus S. Iya. Ini fasilitatornya hari ini adalah Saintia, ini media massa online. Bisa ngirim cerpen ke sini, puisi ke sini. Nanti tanya saja emailnya apa. Apa emailnya nanti dijelaskan ya kakak. Kakak ini dari Saintia juga nih.
Baik, sekian saja dulu. Maaf kata jika ada yang salah. Sampai berjumpa lain waktu jika ada kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada materi karena telah memberikan materinya hari ini. Dan semoga adik-adik semua dapat mengambil ilmu yang telah disampaikan oleh Ibu Eni. Mungkin itu saja materi hari ini dan akan dilanjutkan nanti lagi setelah acara pembukaan. Saya minta maaf jika ada saya salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada backgroundnya sana. Background di vampir sih, waktu vampir. Donat sih lah,